Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Franco Arasi Artonang, NIM F1E1 19085, Sistem Informasi dari Universitas Jambi ya teman-teman. Nah, kali ini kita ke materi e-bisnis. Kemudian kita akan membahas tentang strategi bisnis yang akan saya jalankan di bisnis saya, yaitu Incostore ID Akun teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita masuk ya teman-teman. Apa sih itu Incostore ID Akun? Nah, jadi Incostore ID Akun itu adalah toko online, di mana toko online ini melayani jasa jual atau beli dan juga jasa perantara untuk transaksi akun game online. Misalnya saja kayak akun Mobile Legends, Growtopia, dan sejenisnya teman-teman. Nah, kemudian apa sih tujuan bisnis dari Incostore ID Akun ini? Yang pertama itu pasti ya teman-teman ya, kalau namanya bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan teman-teman bagi diri saya sendiri gitu ya sebagai owner, dan juga yang kedua itu mengurangi praktik penipuan online teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri bahwasannya namanya jualan online itu banyak ya penipuannya, sehingga kita menjadi wadah gitu teman-teman, wadah untuk mengurangi praktik penipuan online. Kemudian menciptakan lapangan kerja teman-teman, nantinya bisnis ini bakal menciptakan lapangan kerja untuk rekan-rekan yang membutuhkan kerja gitu ya kadang sehingga ya bisa melamar gitu di bisnis saya ini nantinya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang terlibat dalamnya. Nah, tentu saja teman-teman, baik pembeli maupun penjual ya di bisnis ini bakal sama-sama untung semuanya nanti teman-teman, win to win gitu. Nah, kita tahu kalau sannya di sini Incostore ID Akun ini toko online ya, anggapan aja toko, tapi di sini kita bisa jual atau beli. Ibaratnya misalnya kayak ada customer ini mau membeli akun gitu kan. Nah, Incostore ID Akun ini udah nyapi akunnya, ataupun misal kayak mereka mau menjual akun gitu, Incostore ID ini bisa menerima akun juga. Dan juga misalnya kayak mereka nih udah ada penjual gitu ya, penjual ini udah ketemu pembeli dan mereka ini butuh orang penengah gitu teman-teman. Jadi Incostore ID Akun ini bisa sebagai orang penengah antara transaksinya gitu. Oke, kita udah tahu apa itu Incostore ID Akun dan juga kita udah tahu tujuan bisnis ini apa ya teman-teman. Lanjut aja kita ke produk dan layanannya. Nah, produk dan layanannya ini teman-teman tahu sendiri, yang pertama itu yang bakal kita jual nantinya yaitu dari segi produk ya akun game online tadi yang kita dapat dari seller ya, dari penjual tadi kita ngestok aja terus. Kemudian layanan yang kita berikan itu layanan jual akun gitu kan ya, yang tadi kayak orang mau ngejual akun bisa jualnya ke kita, ataupun misalnya layanan beli akun gitu, orang mau beli akun di kita itu bisa juga. Dan juga layanan middleman itu yang orang pendengar tadi teman-teman, jadi kita mewadahi antara penjual dan pembeli gitu sebagai orang tengah untuk mengurangi yang namanya penipuan online ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian manajemen ya teman-teman. Di sini manajemen yang pertama itu ada owner gitu ya. Owner nih ya seperti biasa ya tugasnya teman-teman. Dia mengawasi dan juga dia ikut andil sebenarnya teman-teman. Di sini ownernya saya sendiri Franco Artonang. Kemudian kita membutuhkan satu manajemen operasional ya teman-teman. Dia yang bakal mengatur nantinya jalan operasional yang itu di bawah kendali oleh owner nanti teman-teman. Kemudian manajer sosial media. Untuk manajer sosial media ini mungkin di bagian promosi gitu, copywriting, dan juga editing nantinya sosial media itu banyak ya teman-teman. Kemudian ada admin tokonya sendiri, kan karena yang namanya kita nih berbisnis toko online gitu ya, butuh yang namanya admin. Kalau untuk sekarang sih adminnya itu cukup 1-2 aja teman-teman, karena ini bisnisnya baru mau dibuka ya teman-teman. Dan juga kita masuk ke bagian teknologi. Teknologi apa sih yang nanti kita bakal gunakan? Yang pertama itu yang kita gunakan yaitu media sosial teman-teman. Di sini kekuatan media sosial teman-teman tahu sendiri lah ya, namanya juga e-bisnis gitu. E-bisnis ya nggak jauh gitu dari yang namanya media sosial gitu teman-teman. Nah, media sosialnya itu apa aja? Yang pertama itu pastinya TikTok teman-teman, karena TikTok saat ini yang lagi hype-hype-nya. Selain TikTok, kita juga nanti bakal di Discord teman-teman, karena kalau untuk bidang game Discord itu cukup bagus ya teman-teman prospek kedepannya. Dan juga kemudian di media sosial lain seperti Instagram, Facebook, kemudian ada juga forum game gitu ya. Nah, kemudian setelah kita di media sosial nih, kita juga harus menaruh produk kita di marketplace teman-teman, karena mau tidak marketplace ini teknologi yang sangat bagus untuk teman-teman. Selain media promosi juga langsung bisa transaksi di marketplace.
Dan kemudian website. Nantinya kalau misalnya kayak udah cukup modal yang untuk membangun websitenya, kita bakal ngebangun website dari store kita sendiri, storeidiakun.com atau misalnya storeidiakun.co.id nantinya ya. Di sini nanti tunjuki profil dan juga barang yang bakal kita jual. Kemudian aplikasi. Nah, kalau misalnya sudah bisa di website gitu ya, udah berkembang, nantinya teknologinya bakal kita membuat aplikasi sendiri, teman-teman. Store ID akun tempat jual beli game gitu. Kemudian strategi apa sih kira-kira Bang? Kan ini bisnis online nih nggak 1-2 gitu. Banyak juga persaingan yang membuka jasa ini ya, jasa toko online untuk perantara atau jual atau beli akun game. Nah, yang pertama itu testimoni, teman-teman. Jadi strategi yang kita terapkan itu testimoni. Karena misalnya kayak kita ngepost testimoni gitu ya, di misalnya saja kita buat video TikTok gitu, testimoni itu nanti para pelanggan lain itu juga biasanya nanti memberikan testimoni juga, teman-teman. Jadi di kolom komentar kadang. Nah, hal itulah yang menyebabkan store kita tuh makin banyak engagement-nya, makin dikenal oleh masyarakat luas, teman-teman. Nanti dari mulut ke mulut gitu kan, testimoni ini dari A, dari B, dari C, itu banyak testimoni ya teman-teman. Sehingga store kita makin berkembang, makin banyak dikenal orang. Kemudian fast respon. Walaupun testimoni kita udah banyak gitu ya, kalau misalnya kita slow respon teman-teman, itu store kita bakal jatuh gitu ya, karena banyak juga pesaing lain yang lebih fast respon. Jadi intinya dalam jual beli online itu sebenarnya fast respon. Di sini aja bisa teman-teman lihat kita lebih banyak di fast responnya teman-teman, karena dengan kita fast respon kepada customer kita gitu, mereka itu bakal kayak ngerespek bahwasannya mereka tuh kayak, wah mantap banget nih admin, ngeresponnya cepet gitu kan, ya udah gue mau transaksi sama lu aja. Nah, udah itu cepet cairnya juga, cepet selesai transaksinya. Makanya kita ditekankan di sini pas respon, teman-teman. Kalau untuk diskon kita dikit aja nggak masalah, teman-teman. Kita walaupun dikit ya, tapi kita juga ada strategi diskon, itu potongan harga kepada customer, baik customer baru maupun customer lama yang sering menggunakan jasa kita, teman-teman. Kita bakal ngadain potongan harga gitu, atau misalnya kayak free jasa dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Nah, dari yang 3 strategi ini memang yang paling kita tekankan itu fast respon, teman-teman. Karena mau gimana pun yang nama kalau kita fast respon, buyer itu bakal mau bertransaksi dengan kita, teman-teman. Nah, oke, itu saja yang dapat saya jelaskan gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan gitu ya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun di email di kontak saya, dan juga ini website belum buat ya teman-teman nanti. Nah, untuk slide-nya sendiri saya menggunakan di SlideGo ya teman-teman. Di sini ada credits-nya teman-teman. Jadi kalau mau buat PowerPoint template-nya seperti ini bisa download di SlideGo juga. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.